Apa relevansinya intelijen dan kelompok-kelompok lawannya Anies, apalagi dia menuduh Ganjaris, memunculkan FPI Reborn? Apa relevansinya? Wong ini sudah jadi rahasia umum kok. Bahwa Anies Baswedan didukung oleh kelompok-kelompok petamburan, FPI, PA 212, mungkin juga FPI Reborn, ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang sudah tahu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, dalam Opini Rudi kali ini lagi-lagi untuk kesekian puluh kali saya mengomentari narasi halu dari seorang buzzer oposisi yang bernama Rocky Gerung. Kemarin Rocky Gerung agak geram bahwa seolah-olah hadirnya FPI Reborn yang mendukung Anies Baswedan ini adalah kerjaannya kompetitor atau lawan politik Anies. Dia menuduh kelompok-kelompok Ganjaris dan intelijen yang bermain yang memunculkan FPI Reborn. Jujur saya tertawa. Ini orang yang mempunyai halusinasi yang cukup memprihatinkan. Ini yang terjadi kalau orang sudah mempunyai kebencian dan kebutaan terhadap realita. Siapa sih yang tidak tahu bahwa selama ini FPI lama yang sudah almarhum maupun FPI yang baru, Front Persaudaraan Islam, mungkin juga FPI Reborn, itu orang-orangnya kan memang pendukung Anies Baswedan. Apa relevansinya intelijen dan kelompok-kelompok lawannya Anies, apalagi dia menuduh Ganjaris, memunculkan FPI Reborn? Apa relevansinya? Wong ini sudah jadi rahasia umum kok. Bahwa Anies Baswedan didukung oleh kelompok-kelompok petamburan, FPI, PA 212, mungkin juga FPI Reborn, ini sudah menjadi rahasia umum. Semua orang sudah tahu. Anies juga didukung oleh orang-orang yang pro dengan HTI atau ex-HTI, orang-orang yang pro khilafah, itu jelas. Apalagi dalam deklarasi dukungan kemarin di Hotel Bidakara, kelihatan kan orang-orangnya, figur-figurnya, warnanya, siapa yang mendukung Anies Baswedan. Bahkan disebutkan ada beberapa mantan napi teroris yang juga mendukung Anies Baswedan. Lalu kalau sudah terang benderang begini, kok Rocky Gerung masih menuduh kanan kiri ya? Ini kan, mohon maaf ini. Logika yang dibangun Rocky Gerung ini memang logika yang menyesatkan dan ngawur dan tidak pakai logika bahkan gitu loh. Asal mangap gitu, asal nyeplak. Tapi inilah dia. Ini saya maknai adalah upaya dari kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan untuk membela diri. Bahwa kemarin PKS juga sudah teriak, katanya memunculkan bendera khilafah dan pendukung HTI itu adalah akal-akalan lawan Anies. Lah wong kenyataannya Anies memang mendukung kelompok-kelompok itu. Jadi apa lagi yang harus disembunyikan gitu loh. Anak kecil sampai nenek-nenek yang ompong aja tahu bahwa pendukungnya Anies memang begitu warnanya. Jadi nggak usah dipungkiri dan nggak usah menjadi munafik bahwa pada dasarnya memang itu gitu loh. Kalau ada orang-orang yang mengatakan FPI Reborn tapi disangkal oleh
orang-orang FPI ya itu urusan mereka. Mungkin juga ada kelompok-kelompok pendukung Rizik Syihab yang tetap ingin memunculkan Front Pembela Islam atau FPI. Mungkin saja mereka menamakan dirinya FPI Reborn. Mungkin saja. Jadi kalau FPI yang lama kan sudah almarhum, sudah dimatikan secara administrasi oleh pemerintah, oleh negara. Jadi mereka memunculkan kelompok baru dengan nama yang lama, masuk akal gitu loh. Lebih masuk akal dibandingkan dengan tuduhan dari Rocky Gerung seolah-olah ini kerjaan intelijen, ini kerjaan dari Ganjaris. Lucu gitu. Kok kurang kerjaan kelompok-kelompok Ganjaris membuat seperti ini, dan saya sama sekali tidak percaya. Saya memang bukan masuk dalam kepengurusan Ganjaris, tapi saya tahu bahwa mereka tidak mungkin bermain sekotor dan senorak ini. Jadi Rocky Gerung memang ya namanya Rocky Gerung, dia selalu menggerung-gerung tidak karuan. Memang dia tidak punya rem, asal ya bicara saja. Yang penting untuk untuk menyelamurkan isu seolah-olah ini dibuang menjadi buatan dari kelompok intelijen, kelompok Ganjaris atau kelompok pendukung kompetitor dari Anies. Ini kan sebetulnya lucu gitu. Wong jelas memang sudah menjadi rahasia umum bahwa memang warnanya pendukung Anies memang begitu. Nggak usah disangkal Pak Rocky, biasa saja. Terima saja memang kenyataannya begitu kok. Buktinya PKS juga sudah mendeklarasikan dan kita sudah tahu lah mazhabnya PKS itu apa, kita kan sudah tahu. Jadi sahabat Indonesia, mari kita berpikir secara logik gitu. Jangan asal menuduh, jangan asal menyudutkan kelompok tertentu ya. Kalau kelompok PA212, kelompok Petamburan, kelompok FPI, kelompok HTI, kelompok-kelompok pro khilafah dan itu dikatakan mendukung Anies Baswedan, memang begitu. Itu sudah realita, kenyataan. Jangan disangkal, jangan dipungkiri. Jadi tolonglah teman-teman oposisi yang dimotori oleh Rocky Gerung ini agak cerdas sedikit lah membangun narasi gitu. Jadi jangan narasinya itu kotor terus gitu. Jadi kapan Indonesia ini maju kalau selalu dikotori dengan narasi-narasi yang aneh dan selalu menuduh, oh ini mesti kerjaan intelijen, ini kerjaan pemerintah, ini kerjaan kelompok-kelompok kompetitornya. Ini kan tuduhan yang mudah untuk menyesatkan pikir pendukungnya. Tapi saya kok punya keyakinan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah cerdas, tidak lagi bisa dengan mudah diselamurkan gitu. Kalau akhirnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang tersesatkan, yang terpengaruh dengan ucapan Rocky Gerung, berarti itu adalah masyarakat bodoh. Itu kesimpulan saya. Dan biasanya masyarakat bodoh ini gampang sekali disesatkan, apalagi dengan menggunakan dalil-dalil agama. Ini senjata yang paling ampuh karena dikatakan untuk memperdaya orang bodoh yang paling efektif adalah dengan menggunakan dalil-dalil agama. Mereka akan mudah tersesatkan dan ngikut saja kayak kerbau dicocok hidungnya. Jadi sahabat Indonesia, mari kita membangun narasi yang sehat, dialektika yang mencerdaskan, jangan menuduh tanpa data. Ini Rocky Gerung saya yakin, aku yakin tidak mempunyai data. Asal jeplak dan asal membuat pengalian. Tapi itu usahanya kita hargailah. Toh kenyataannya masih dikutip media, berarti kan lumayan lah. Ini kan upaya untuk membela diri, jangan sampai Anies ini didukung oleh kelompok-kelompok yang intoleran. Wong kenyataannya memang begitu. Terus piye? Kita mau ngomong apa? Jadi sahabat Indonesia, ini bukan
sesuatu yang menarik untuk disimak sebetulnya, tapi saya perlu menyampaikan untuk melawan, memberikan kontra opini, jangan sampai nanti masyarakat Indonesia mengatakan tuduhan dari Rocky Gerung itu benar adanya. Ini tuduhan ngawur tanpa data dan tanpa fakta, hanya upaya untuk membela diri karena sudah terlanjur strateginya ketahuan gitu. Jadi karena strateginya terlalu kasar, terlalu kotor dan terlalu mencolok dan akhirnya mencuat, akhirnya mereka mencoba menyelamat. Itulah politik, biasa saja. Kita sudah paham, tapi marilah kita membangun dialektika perpolitikan kebangsaan ini dengan lebih sehat gitu, yang edukatif ya. Kalau mau berbeda pendapat, mari kita berbeda pendapat dengan benar, tapi juga jangan menyangkal kenyataannya. Karena pada dasarnya memang seperti itu kenyataannya, kok disangkal lagi. Sama juga ada tuduhan seolah-olah Pak Jokowi didukung oleh kelompok-kelompok nasionalis. Nah, ini bukan tuduhan, memang benar adanya. Kelompok-kelompok nasionalis, kelompok-kelompok Pancasilais yang sangat menyayangi Indonesia dengan keberagamannya, dengan kebinekaannya, aku yakin 99,99 sekian persen itu mendukung Pak Jokowi selama ini. Dan saya berharap kelompok-kelompok ini juga akan mendukung calon presiden yang benar-benar bisa mengamankan ideologi negara, yang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, dan yang bisa melawan, menindak dengan tegas kaum intoleran, kaum radikal, dan kaum ekstremisme di Indonesia. Itu menurut saya. Jadi inilah kenyataan yang harus dihadapi oleh Pak Rocky Gerung dan kawan-kawan. Nggak usah ngamuan, biasa saja. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, sahabat Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi bahwa tuduhan dari Pak Rocky Gerung itu tidak benar. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskam.